Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi 3 DPR sepakat segera memasukkan revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam Prolegnas Prioritas 2021. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiarie menyatakan, fokus pembahasan dengan DPR akan terbatas pada sejumlah pasal yang dinilai belum tuntas sejak 2019. Ada kesepakatan bahwa ini segera dimasukkan sebagai RUU prioritas pada tahun 2021. Kemudian karena ini sifatnya carry over, lalu kemudian akan membahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas, kira-kira seperti itu aja. Langkah pemerintah dan DPR untuk memasukkan kembali revisi RKUHP dalam Prolegnas Prioritas 2021 ini mengundang kritik. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati menyebutkan, sejak batal disahkan pada September 2019, pemerintah belum melakukan perubahan yang signifikan terhadap pasal-pasal yang kontroversial. Kondisi ini diperparah dengan sosialisasi draft RKUHP yang dianggap satu arah dan tidak menampung suara masyarakat. Kalau kita lihat pembahasan terakhir pada September 2019, publik itu masih banyak keberatannya. Jadi harusnya yang dilakukan bukan sosialisasi, tapi waktu itu kami menuntut ada pembicaraan ulang untuk poin-poin penting yang sangat mengancam hak asasi manusia maupun demokrasi itu. Ternyata draft itu tidak ada perubahan sama sekali dengan draft pada September 2019 gitu. Sedangkan kalau dalam presentasinya tim RKUHP ini selalu mengatakan itu sudah ada perubahan kok gitu, dan mereka mencicil keterangan-keterangannya tapi tidak pernah ada pemberian draft yang lengkap. RKUHP nyaris disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada tahun 2019, meski menuai protes keras dari publik melalui unjuk rasa besar-besaran yang digelar di sejumlah daerah. Protes dilandasi adanya sejumlah pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan pemerintah, pasal tentang santet, pasal tentang pembiaran unggas, hingga pasal tentang gelandangan. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, apa urgensi dari dimasukkannya kembali rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Prolegnas Prioritas 2021? Benarkah sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan sejak terakhir dibahas pada tahun 2019 hingga detik ini, terutama terhadap 12 pasal yang kontroversial? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Arteria Dahlan, dan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat malam, Mas Arteria dan Mas Muhammad Isnur. Ya, mohon maaf saya belum bisa mendengar suaranya di studio. Boleh saya cek satu persatu? Mas Arteria, boleh saya cek suaranya? Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, sudah bisa terdengar. Muhammad Isnur, boleh saya cek audionya? Oke, selamat malam Mas Muhammad Isnur dan Mas Arteria Dahlan. Terima kasih sudah bergabung. Langsung saja kita akan membahas ini selama 2 segmen. Saya akan ke Mas Arteria terlebih dahulu dari Komisi 3. Pertanyaan saat membuka program ini, lalu apa yang kemudian menyebabkan tiba-tiba disepakati untuk dibahas lagi dan kemudian masuk ke Prolegnas Prioritas 2021? Apakah ada sesuatu yang signifikan dari 2019 yang merupakan waktu pembahasan terakhir? Saya juga kaget ya. Dapat info Anda saja dari kaget, mana apalagi bahwa kami mungkin masyarakat juga kaget. Itu akan dibahas. Ya, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa hingga saat ini posisi pemerintah dan DPR sudah menyepakati untuk tidak memasukkan RUU KUHP dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dan melanjutkan pembahasan RUU KUHP sebagai RUU carryover dalam prolegnas prioritas berikut. Berikut itu bisa di 2022, 2023, dan sampai kapan. Pemerintah bersama DPR menyetujui untuk memberikan ruang, memberikan waktu dan kesempatan kepada semua pihak. Dari pihak DPR dan pemerintah kami melakukan sosialisasi, memberikan penjelasan bahwa yang namanya 628 pasal yang 2 buku di KUHP
yang buku 1 isinya aturan umum dan buku 2 isinya tindak pidana, itu sudah final. Itu sudah tidak ada polemik sedikit pun. Itu juga hanya kita katakan itu juga sudah melalui suatu proses pembahasan yang panjang. Tidak hanya dari tahun 1963, tapi 4 tahun terakhir kami sudah melakukan pembahasan dengan melibatkan semua pihak. Tadi kita juga dikatakan ada 14 pending issues. Inilah gunanya kehadiran kami dan pemerintah untuk bisa memberikan klarifikasi sehingga tidak terjadi mispersepsi atau salah paham. Mudah-mudahan Jadi yang terjadi ini, kemudian kontroversi ini adalah mispersepsi, bisa dikonfirmasi bahwa akhirnya memang tidak dimasukkan pembahasan RUU KUHP ini dalam daftar prolegnas prioritas 2021, Mas Arteria? Ya, ini pertama dari 14 critical issues, kami juga bingung dan kaget. Kok ada 14 critical issues ya, yang kita memang pernah permasalahan terakhir itu kalau tidak salah itu terkait dengan penghinaan presiden yang redaksinya sudah kita buat dengan diganti dengan penyerangan harkat dan martabat presiden. Kedua, ini masalah penodaan agama. Ketiga, masalah perluasan zina. Keempat, kohabitasi atau kuku kebo, dan yang terakhir LGBT. Ini yang kita katakan kalaupun ingin dianggap sebagai suatu pending issue. Tapi tiba-tiba ada 14 isu yang sudah kita katakan ini jauh-jauh hari ini sudah selesai. Apa itu? Masalah santet selesai. Masalah dokter gigi, dokter selesai. Sampai membahas unggas dan lain-lain. Oke, baik. Jadi intinya Anda sebagai pihak dari Komisi 3, fraksi PD Perjuangan juga kaget melihat mengapa kemudian ada informasi bahwa kemudian ini akan masuk ke prolegnas di prioritas 2021. Saya akan ke Muhammad Isnur. Mas Isnur, apa tanggapan Anda juga menanggapi tadi statement dari Mas Arteria Dahlan yang mengatakan ini juga kaget. Dari mana dan siapa yang berkepentingan mengangkat isu kembali? Ya, yang pertama gini Mbak Afiani Malik, kami mencatat bukan hanya 14. Masyarakat sipil mencatat 26 masalah yang masih memiliki masalah di RUU-KUHP ini. Kami sudah sampaikan ke Kemenkumham. Ini ada perbedaan persepsi bahwa mereka bilang 14, kami bilang 26. Jadi nggak apa-apa lah ada perbedaan. Tapi yang kami persoalkan sekarang adalah bahwa pemerintah selama tahun ini sejak September ya melakukan 11 sosialisasi ke 11 wilayah di Indonesia. Dan pertama, ketika sosialisasi, kami itu berharap itu adalah diskusi yang mendalam. Menerima masukan dari masyarakat sipil, di sana hadir para ahli-ahli yang kritis, menghadirkan ahli-ahli di luar hukum pidana, dan juga ada dialektika yang menarik. Bukan sosialisasi. Jadi ini hanya sosialisasi. Dan tidak pernah kemudian diberikan draft. Karena Kemenkumham pernah bilang sedang membahas draft, ada beberapa yang masih masalah. Kami ketemu dengan Pak Edi Hiarij, Kemenkumham juga beberapa bicara masih bisa mendiskusikan draft-draft yang ada. Dan tetapi kemudian di yang terakhir pertemuan di Manado, barulah di-share draft yang versi pemerintah, draft yang sama seperti 2019. Dan ini nyambung dengan statement Pak Arteria Dahlan malam ini bahwa menurut Pak Arteria di DPR sudah selesai pembahasan, tidak lagi ada pembahasan pasal-pasal itu. Nah ini menjadi inkonsisten keterangan-keterangan ini bahwa yang kami tangkap Presiden menunda pengesahan waktu itu ingin menerima masukan substansial dari masyarakat. Jadi kami, masyarakat berasumsi dan juga menangkap informasi bahwa ini akan dirubah. Banyak pasalnya ada diskusi kembali, misalnya Mas Arteria bukan masalah soal itu, tapi pasal misalnya 2 ayat 1 soal legalitas. Itu masih menyitakan banyak diskusi di kalangan ahli. Dan kami harap pemerintah membuka kembali perubahan-perubahan itu dengan diskusi yang substansial. Bukan sekedar sosialisasi searah dan terburu-buru mengesahkan di DPR. Oke, baik. Bahwa kemudian saya bacakan statementnya hari ini, Wamenkumham mengatakan jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukkan sebagai RUU prioritas 2021. Memang disampaikan bahwa ini adalah carry over. Bagaimana kemudian, yang mana yang bisa dipegang? Apakah kemudian masuk atau tidak? Mengerjakan pasal atau mekanisme pembahasan yang adalah carry over ini, apakah juga ada cukup waktu? Saya ke Mas Muhammad Isnur dulu untuk ditanggapi oleh Mas Arteria. Silakan Mas Muhammad Isnur. Ya, carry overnya ini carry over seperti apa? Apakah langsung seperti posisi yang terakhir ditunda, di mana dia sudah selesai di tahap 1, tinggal paripurnain saja?
atau dia dikembalikan ke tahap 1 kembali, kemudian dibahas beberapa yang masalah versi masyarakat, versi ahli yang lain. Kami harapkan masyarakat, pemerintah dan DPR juga mendengar kembali suara-suara korban, kelompok rentan, masyarakat adat, dan lainnya untuk mempermasalahkan pasal-pasal misalnya seperti tadi ya, pasal 2 ayat 1 tadi. Dan pasal-pasal lain yang menurut kami masih banyak masalah. Oke, baik. Mas Arteria, saya berikan kesempatan kepada Anda usai jeda. Kita harus jeda dulu, pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Arteria, Anda silakan menanggapi statement terakhir dari Mas Isnur, dan termasuk juga saya akan kutip pernyataan Wamenkumham mengatakan DPR ini sudah sepakat RUU KUHP masuk prolegnas prioritas 2021. DPR mana yang dimaksud sudah sepakat? Saya juga heran ya, saya juga mempertanyakan itu. Yang pertama, DPR itu bukan gerombolan. Semua kerja-kerja DPR patuh pada hukum. Bicara politik legislasi, pastinya kita tunduk pada ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak ada setiap tahapan, tidak ada setiap proses yang luput, ya, yang tidak dilaksanakan oleh DPR. Mulai dari tahapan perencanaan. Sebagai contoh, saat ini kita akan membahas 31 undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas. Ya. Semua tahapan perencanaan termasuk sosialisasi sudah kita hadirkan. Jadi memang kalau dikatakan tadi, pastinya kita tunduk pada aturan. Yang dipegang itu adalah aturan hukum. Hukumnya mengatakan semua usulan undang-undang yang dibahas, yang akan dibahas secara serius dan mendalam, masuk ke dalam yang namanya program legislasi nasional prioritas di tahun 2021. Semuanya terukur dan akuntabel, transparan. Setelah kita buka ternyata RKUHP itu tidak ada. Jadi kalau dikatakan ada pembahasan RKUHP, tentunya butuh yang namanya revisi prolegnas. Ini juga akan ada pembicaraan mendalam antara DPR dan pemerintah. Kemudian yang kedua, semua materi muatannya sudah final. Ini itikat baik DPR, itikat baik pemerintah untuk menyajikan RKUHP sebagai karya agung anak bangsa. Undang-undang yang betul-betul mengatur mulai orang keluar dari rahim seorang ibu sampai yang bersangkutan menutup mata. Saya kasih contoh masalahnya gini, Mbak Alfi. Mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden. Penghinaan presiden udah clear. Udah tidak ada masalah lagi. Apa kaitannya dengan putusan MK? Nggak ada bertentangan dengan putusan MK. Lalu apa yang akan dilakukan oleh DPR ketika kemudian wacana dan isu ini sudah bergulir di masyarakat, sudah ada kontroversi di masyarakat? Apa yang akan DPR lakukan dengan statement ini? Ya pastinya kita juga menyayangkan ya Mbak Alfi ya. Pada saat ini untuk RKUHP kita sudah menjalankan 10 sosialisasi daripada 12 jatah sosialisasi yang kita coba selesaikan pada tahun ini. Tinggal tersisa 2. Mudah-mudahan kami akan bekerja lebih keras lagi. Sehingga nanti tidak ada informasi-informasi yang menyimpang atau informasi yang tidak benar yang dihadirkan kepada masyarakat yang membuat yang justru kontraproduktif dengan resah. kinerja dan timeline yang sudah disusun ya. Baik, terima kasih Mas Arteria. Terakhir Mas Isnur, apa tanggapan Anda? Sama pertanyaannya ketika kemudian wacana ini, statement ini juga sudah dilempar ke publik. Lalu apa yang harus dilakukan baik dari pemerintah, DPR, termasuk juga masyarakat yang akhirnya menjadi bingung? Ya, yang pertama kami mengutip pernyataan Presiden Jokowi di September 2019 bahwa penundaan pengesahan itu juga untuk pendalaman materi. Di website Dirjen PP 2020 juga pertengahan dibilang bahwa pemerintah sedang gencar membahas RKUHP sekalipun di tengah pembahasan pandemi. Kalau di ujung kemudian seperti ini bahwa tidak ada perubahan draft dan lain-lainnya, buat apa pembahasan? Pembahasan mana yang dibahas? Apalagi di pernyataan Mas Arteria di sini bahwa menurut DPR sudah final. Ini menurut kami mengecewakan masyarakat bahwa tidak ada ruang lagi untuk pembahasan. Kami mendorong pemerintah untuk membuka lagi pembahasannya, ngecek lagi bahas pasal-pasal yang masih bermasalah dan mendengar kembali korban, kelompok adat dan lainnya yang masih menganggap bahwa ini bermasalah. Dan masyarakat sipil juga LBH, YLBHI memberikan catatan ada 26 poin yang masih bermasalah menurut kami. Jadi kami harapkan Kemenkumham dan kembali memperjelas statementnya. Dan tidak kemudian berbeda pendapat seperti ini yang kami lihat. Inkonsisten jadinya.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat diskusi kita. Kita lihat perkembangan dari wacana atau isu yang sudah bergulir ini. Semoga menjadi hal yang lebih produktif daripada kontraproduktif seperti ini. Terima kasih Mas Muhammad Isnur, Mas Arteria Dahlan untuk diskusi kita di Prime Talk.